siang. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan saya Konstantinus Gado Esfil, guru mata pelajaran pendidikan agama Katolik dan Budi Pekerti di SMK Negeri 2 ND. Saat ini saya sedang menjalani pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama batch 3 tahun 2025, program studi pendidikan agama Katolik di LPTK Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Maroke dengan nomor induk mahasiswa 2586 9050 923. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di kelas 10 TKJ SMK Negeri 2 ND dengan materi tentang bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap pengaruh media massa. Selamat siang, selamat menyaksikan. Siap. Beri salam. Selamat siang, Pak. Selamat siang semua. Silakan duduk. Selamat siang. Siap hari ini? Siap. Masih semangat untuk ikut pelajaran? Masih. Saya minta satu orang. Siapa yang memimpin doa? Saya, Pak. Adolphus Sinaga. Alexandro Detu. Tidak hadir. Antonius Mage. Terima kasih. Perhatikan baik-baik. Jangan baca tulisannya, tapi lihat warna. Siapa yang konsentrasi? Iya. Oke. Sulit juga. Kita ingat kembali materi minggu lalu kita, yakni tentang apa? Suara hati. Oke. Apa yang dimaksudkan dengan suara hati? Saya, Pak. Oke, Riri. Menurut saya, suara hati merupakan kesadaran moral yang timbul dalam hati manusia. Kesadaran moral yang timbul dalam hati manusia. Lanjut. Sekarang coba kalian amati gambar yang ada di depan. Berita hoax. Ini tentang apa? Berita hoax. Hoax. Apa lagi? Media sosial. Adanya media sosial. Terus apa lagi? Orang yang lagi chattingan. Oke. Gambar tersebut menunjukkan sebuah berita yang tersebar pada media digital dan berita tersebut tidak sesuai dengan kenyataan atau yang kita kenal sekarang sebagai hoax. Berita tersebut bila dibagikan akan menyebar secara cepat dan semakin banyak orang akan mempercayainya. Oleh karena itu diperlukan pemikiran yang kritis dan bertanggung jawab dalam menanggapinya. Tentunya berita-berita itu tersebar begitu cepat karena memang semua kita menggunakan media untuk bisa mengeksposnya. Pada hari ini kita akan membahas khusus tentang materi kita, yakni berpikir kritis dan bertanggung jawab terhadap media massa.
Tujuannya apa yang akan kita capai nanti agar kalian semua itu mampu memahami ajaran Katolik tentang sikap kritis dan bertanggung jawab terhadap media massa. Paham? Paham. Oke, kita lanjut. Mendalami pengalaman hidup sehari-hari berkaitan dengan penyebaran berita hoax di masyarakat. Itu ada beberapa pertanyaan penuntun yang kita mesti jawab dan kita mesti gali pengalaman hidup kita. Apa yang kalian ketahui tentang media massa? Oke, ganti. Menurut saya, alat untuk menyampaikan informasi seperti berita, media massa adalah alat menyampaikan pesan, informasi, dan hiburan kepada manusia dan menjangkau banyak orang secara bersamaan melewati batas ruang dan waktu. Contoh media massa meliputi surat kabar, majalah, radio, televisi, dan internet. Video media massa. Yang kedua, terima kasih sudah menjawab. Yang kedua, apakah semua berita pada media massa itu benar adanya? Ya, Pak. Pedro, Tidak, ada juga berita yang tidak benar atau hoax. betul, ada juga berita yang tidak benar. Oke, setelah kita mendalami pengalaman hidup kita, mari kita bentuk dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan hal yang lebih dalam. Oke, silakan. Setelah membentuk kelompok, pilih memang siapa yang menjadi ketua, siapa yang menjadi sekretaris, dan siapa yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan, yang melaporkan jawaban pertanyaan. Kelompok satu yang mana? Oke. Kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga. Kalian di belakang Kelompok empat. Kelompok empat. Oke. Silakan baca artikel tentang remaja tentang jadi penyebar hoax. LKPD-nya sudah berada di kalian semua. Saya minta kalian bisa berdiskusi dan membacakan artikel tersebut, kemudian diskusikan dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada. Pak Guru beri waktu 10 menit. Saya minta perwakilan kelompok 1 untuk maju ke depan menjawab pertanyaan nomor 1. Menurut kalian, mengapa kaum remaja mudah dipengaruhi oleh berita hoax? Menurut kami, remaja muda dipengaruhi oleh berita hoax karena cenderung emosional. Berita yang diterima langsung disebarkan. Remaja cenderung memiliki rasa ingin tahu yang tinggi sehingga
suka mencoba hal baru tanpa menyelesaikan terlebih dahulu. Oke. Menurut mereka bahwa berita hoax itu diterima begitu saja, kemudian disebar begitu saja. Ada tanggapan dari kelompok kedua? Tidak ada? Tidak ada. Oke, terima kasih kepada teman yang telah membawa. Sekarang kelompok 2. Siapa yang membawakan? Mari. Bagaimana dampak positif dan negatif dari berita hoax dalam kehidupan sehari-hari? Dampak berita hoax dalam kehidupan sehari seperti aksi kekerasan antara kelompok, hancurnya reputasi harga diri seorang perusahaan. Oke, dampak dari berita hoax itu secara positifnya ada, negatifnya ada. Terima kasih. Kita lihat. Remaja mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi. Oleh karena itu mereka suka mencoba hal-hal baru, termasuk kehadiran media. Kerap-kali mereka tidak selektif dan menelan begitu saja apa yang disediakan oleh media dan tidak mencerna dengan baik, sehingga mereka sering salah dalam mengambil keputusan. Akibatnya mereka menjadi kelompok yang rentan terhadap penyebar hoax. Jadi kita kaum muda nih terkadang menjadi sasaran empuk bagi orang-orang yang menyebarkan berita hoax. Karena yang pertama, kita orangnya emosional, kita mudah percaya dengan apa yang disampaikan oleh media. Remaja perlu mendapat bimbingan supaya mereka dapat bersikap kritis dan memilih media dan mampu mengelola media menjadi suatu yang dapat meningkatkan kualitas hidup mereka. Untuk kita sekarang ini sebagai pelajar, kita butuh bimbingan ini. Semua media yang kita gunakan baik adanya, tetapi kita juga mesti bersikap kritis terhadap apa yang disampaikan oleh media itu sendiri. Kita jangan percaya begitu saja. Bersikap kritis tidak berarti menolak mentah-mentah tentang media, melainkan kita coba menyaring dan mampu mempertanggungjawabkan dengan apa yang kita pilih dan kita percaya. Sikap kritis berarti mempertimbangkan baik buruk suatu hal, selektif dan mampu membuat skala prioritas yang belum kita mengambil suatu sikap. Dengan demikian, kita akan menetapkan media massa pada tempat yang semestinya bagi perkembangan diri kita. Artinya bahwa ketika kita menerima media itu, kita mesti selektif. Apakah ini berguna untuk saya atau tidak? Kalau berguna kita pakai, kalau tidak jangan. Media massa merupakan suatu fasilitas yang diciptakan demi kesejahteraan manusia. Berikut ini adalah dampak positif dan dampak negatif dari media itu sendiri. Dampak positif dari media, saya minta satu orang untuk bisa membacakan. Nama siapa? Vino. Dampak positif dari media massa dapat memberikan informasi dengan cepat sekaligus dipakai untuk menyimpan informasi. 2. Dapat dipakai untuk membangun sikap peduli antara satu dengan yang lain. 3. Dapat membangun relasi dengan lebih mudah. 4. Memberikan kemudahan dalam bidang pendidikan, belajar, dan lain-lain. Oke, ini dampak positifnya. Itu yang pertama, memberi informasi dengan cepat.
sekaligus dapat menyimpan informasi juga di media. Yang kedua, dapat dipakai untuk membangun sikap peduli di antara satu sama lain. Itu contohnya kita saling telepon, saling chattingan. Yang ketiga, dapat membangun relasi yang lebih mudah. Kalau zaman kami dulu, zaman saya sekolah di Hoken, itu notabene internet belum ada waktu itu. Hanya ada telepon rumah. Kita mesti ke warteg untuk bisa telepon ke orang tua. Dan biayanya begitu mahal. Zaman sekarang, kita mau di mana saja tinggal angkat HP bisa telepon. Yang keempat, memberi kemudahan dalam bidang pendidikan, belanja, dan lain-lain. Dalam bidang pendidikan, seperti sekarang kita menggunakan IT untuk menyampaikan materi dalam khususnya dalam belanja ini. Saya rasa semuanya kenal Shopee. Lazada. Semua kenal? Kenal. Shopee, Lazada, semua kita pasti belanja dengan belanja online. Sekarang kita lihat dampak negatif. Saya minta Ryan penggolongan sakit. Pedro bisa membacakan. Yang pertama, berawal dari media sosial sering terjadi tindak kejahatan seperti penipuan dan pembunuhan, penculikan dan lain-lain. Yang kedua, membuat orang menjadi susah bersosialisasi dengan dunia sekitarnya. Yang ketiga, situs media sosial akan membuat seseorang lebih mementingkan diri sendiri. Mereka menjadi tidak sadar akan lingkungan di sekitar mereka karena terlalu banyak menghabiskan waktu mereka dengan menggunakan internet. Yang keempat, media sosial dapat membuat anak-anak dan remaja menjadi lalai dan juga tidak bisa membagi waktu karena terlalu asik dengan dunia maya. Oke, terima kasih Pedro. Dampak negatifnya berawal dari media sosial sering terjadi kejahatan seperti penipuan, pembunuhan, penculikan dan lain-lain. Dan ini benar terjadi. Jadi, media sosial ini kadang-kadang kenal. Itu kita tidak kenal orang chatting kita, minta ketemuan dan hasil akhirnya ada kasus pembunuhan. Membuat orang menjadi susah bersosialisasi dengan dunia sekitar. Kita tidak bisa pungkiri bahwa ketika kita sibuk main HP, kita tidak memperhatikan lagi teman di sekitar kita. Ataukah orang tua kita yang sementara panggil, kita tidak perhatikan lagi. Itu dampak buruk dari media sosial. Salah satunya HP. Yang ketiga, media sosial akan membuat seseorang lebih mementingkan diri sendiri. Mereka tidak lagi mencari sadar akan lingkungan di sekitar karena terlalu banyak menghabiskan waktu mereka dengan menggunakan internet. Saya ambil contoh, untuk kita kaum remaja saat ini, itu HP menjadi dewa untuk kita. Ini dampak negatif. Oke. Setelah kita melihat situasi yang ada, sekarang kita berusaha untuk memahami apa yang dikatakan kitab suci dan ajaran gereja tentang bagaimana kita bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap media massa. Silakan. Bacalah perikop kitab suci dari Injil Markus bab 2 ayat 23 sampai 28 tentang murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Saya minta kelompok ini yang duluan membaca. Silakan. Pada suatu kali pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum dan sementara berjalan, murid-muridnya memetik bulir gandum. Maka kata orang-orang yang kepadanya, tidak, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat? Jawabnya kepada mereka, belum pernahkah kamu membaca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya
kekurangan dan kelaparan. Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah, atau dapat menjaga sebagian besar, lalu makan roti yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam dan memberinya juga kepada pengikut-pengikutnya. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Oke, terima kasih. Kita lihat di antara perbuatan-perbuatan yang dilakukan Yesus, terdapat tindakan tertentu yang mengungkapkan sikap dan pandangan Yesus mengenai hukum Taurat. Yesus memaklumkan bahwa Allah itu pembebas. Dokumen Konsili Vatikan kedua, khususnya dalam Inter Verifica, gereja ingin mengajak umat manusia untuk menyadari peran positif berbagai sarana komunikasi sosial untuk menyegarkan hati dan mengembangkan budi agar hakikat kemanusiaan semakin hari semakin tampak dan semakin berkembang. Dalam menghadapi pengaruh media sosial dan media elektronik, hendaknya kamu cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Ini diambil dari Injil Matius bab 10 ayat 16. Mari Rini berdiri di depan dan sampaikan simak baik-baik refleksi. Refleksi, curhatlah pada Tuhan, jangan di media sosial. Saat ini ada banyak anak muda galau yang berlomba-lomba mengumbar persoalan hidupnya di media sosial. Mereka seperti haus perhatian dari orang lain, padahal mereka tidak saling kenal. Jika tak seorang pun mempedulikan status yang dibagikan di media sosial, terkadang mereka akan merasa frustasi. Apakah kamu juga sering curhat di media sosial? Tidak ada gunanya curhat di media sosial. Tidak akan ada orang yang benar-benar mempedulikan kita, bahkan untuk sekadar mendoakan. Curhatlah kepada keluarga, sahabat, atau kakak rohani kita, sebab merekalah yang akan selalu mendukung kita dalam doa. Mereka jugalah yang akan membantu kehidupan kita sehingga saat kita galau, mereka yang akan menghibur kita. Jangan pula bertengkar dengan teman di sosial media. Komentar orang-orang yang tidak mengenal dan yang tidak mengetahui persoalannya hanya akan memperkeruh keadaan. Jika ada masalah dengan teman, lebih baik segera diselesaikan dengan bertatap muka. Kasihilah temanmu, sebab di dalam kasih tidak ada permusuhan. Jika kita mempunyai beban yang tidak ingin seorang pun tahu, katakanlah hanya kepada Tuhan saja melalui doa. Tuhan tidak ada di media sosial. Tuhan hanya dapat kita temui ketika kita menyerukan namanya dalam doa. Jangan mempermalukan diri sendiri dengan curhat di media sosial. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Terima kasih Ririn. Oke, ini refleksi kita hari ini. Itu diambil dari kitab Yunus bab 2 ayat 7. Tadi merupakan kesimpulan dari apa yang kita pelajari tadi yang berkaitan dengan ini. Kita mesti bersikap kritis dan bertanggung jawab, mampu mempertimbangkan baik buruknya suatu hal, serta selektif dan mampu berbuat skala prioritas sebelum mengambil suatu keputusan. Dengan demikian menetapkan media pada tempat yang seharusnya bagi perkembangan hidup. Jadi kita mesti bersikap selektif. Semua media bukan berarti kita terima saja,
tetapi kita pilih-pilih mana yang berguna bagi kita, mana yang tidak berguna. Yang kedua, kewajiban kaum muda dalam menyikapi menggunakan media itu yang pertama, belajar mengendalikan diri dan menjaga keterlibatan. Kita boleh aktif dalam media sosial, tetapi ingat, ada batasan-batasan yang perlu kita jaga. Yang kedua, berusaha memahami apa yang dilihat, didengar, dan dibaca. Jadi semua media yang ditampilkan, kita yang pertama itu lihat. Setelah lihat, kita dengar dan kita baca. Bukan serta-merta kita sebarkan saja. Yang ketiga, berkonsultasi dengan para pendidik atau orang yang profesional dengan memberi penilaian apakah hal ini baik atau tidak. Sedangkan kewajiban orang tua dalam menyikapi dan menggunakan berbagai kemajuan media sosial itu yang pertama, menjaga informasi yang bertentangan dengan nilai dan tata susila termasuk dalam keluarga. Artinya bahwa orang tua juga punya peranan penting dalam mengawasi perkembangan kalian, khususnya dalam menggunakan media. Jangan marah orang tuamu apabila HP-mu orang tua ambil untuk selidiki atau cek. Oke, untuk hari ini kita materinya sampai di sini. Apakah ada pertanyaan? Tidak. Terima kasih banyak. Dan mari kita mengakhiri pertemuan kita hari ini dengan doa. Rili, pimpin kita dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah hakim yang adil untuk pemimpin biduan. Menurut lagu jangan memusnahkan Mazmur Asaf, nyanyian 2, kami bersyukur padamu ya Allah, kami bersyukur, dan orang-orang yang menyerukan namamu menceritakan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Lili. Untuk hari ini sampai di sini. Terima kasih banyak. Sampai ketemu. Siap. Mari salam. Selamat